Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara Presiden Sri Lanka dikabarkan kabur ke Singapura menyusul krisis ekonomi parah yang menyebabkan Sri Lanka bangkrut. Rakyat turun ke jalan karena kesulitan mendapatkan makanan dan BBM. Situasi di Sri Lanka kian memanas, menyusul krisis ekonomi terburuk yang menyebabkan negara itu bangkrut. Sri Lanka tidak mampu membayar utang luar negeri yang mencapai lebih dari 754 triliun rupiah. Pemerintah Sri Lanka juga kehabisan dolar sehingga tidak mampu membiayai impor barang-barang pokok termasuk BBM. Kondisi ini memicu aksi unjuk rasa di seluruh Sri Lanka. Selama 2 hari terakhir, massa menyerbu kantor dan juga kompleks Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe. Massa juga menuntut Perdana Menteri mengundurkan diri karena dianggap sebagai kroni Presiden Gotabaya Rajapaksa. Sebelumnya, massa juga menduduki istana kepresidenan. Presiden Gotabaya Rajapaksa berjanji untuk mundur. Namun, massa menuntut pengunduran secara resmi baik Presiden Rajapaksa dan Perdana Menteri Wickremesinghe. Rakyat Sri Lanka masuk secara bebas ke istana kepresidenan, bahkan duduk-duduk dan bersuah foto di ruangan hingga kamar presiden. Sebagian warga juga memadati kolam renang besar milik Presiden Rajapaksa. Presiden Rajapaksa dan keluarga melarikan diri ke Maladewa dengan menggunakan pesawat militer beberapa jam sebelum dijadwalkan mengundurkan diri. Sumber di kantor pemerintah Sri Lanka menyebut Rajapaksa diperkirakan bakal melanjutkan perjalanannya ke Singapura. CNN melaporkan Rajapaksa sedang menunggu izin masuk ke Singapura. Rajapaksa meninggalkan Maladewa dengan maskapai Saudia nomor penerbangan 788. Kementerian Luar Negeri memastikan seluruh warga negara Indonesia di Sri Lanka dalam kondisi aman. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha menyebut ada 340 orang WNI yang menetap di Sri Lanka. Mayoritas WNI bekerja di sektor pariwisata dan konstruksi. Kemenlu memastikan Kedutaan Besar Indonesia di Kolombo terus memonitor kondisi para WNI. Jadi terkait dengan sebaran, mayoritas ada di wilayah Kota Kolombo. Ya, mayoritas pekerja migran kita ada di wilayah Kota Kolombo. Dan kemudian tadi kami sampaikan bahwa bantuan logistik yang sudah kita berikan itu sejak bulan Juni hingga saat ini ada 13 ya, yang ada di Kota Kolombo dan kemudian 3 yang ada di luar Kota Kolombo. Apakah kondisi ini bisa terjadi di Indonesia? Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kondisi perekonomian Indonesia tidak akan mengalami nasib seperti Sri Lanka. Neraca pembayaran kita, APBN kita, ketahanan dari GDP kita, dan juga dari sisi korporasi maupun dari rumah tangga serta monetary policy, kita relatif dalam situasi yang tadi disebutkan risikonya 3% dibandingkan negara lain yang potensi untuk bisa mengalami resesi jauh di atas, yaitu di atas 70%. Pemerintah jangan terlena dengan kondisi saat ini dan tetap mewaspadai ketidakpastian global. Saudara, Sri Lanka mengalami krisis ekonomi terburuk dalam sejarah yang menyebabkan negara itu bangkrut. Warga kesulitan mendapatkan listrik, BBM, hingga kebutuhan pokok sehari-hari. Aksi unjuk rasa terjadi di ibu kota Kolombo, menuntut pemerintah memperbaiki perekonomian. Bagaimana kondisi warga negara Indonesia di sana? Dan apa yang harus diwaspadai agar peristiwa ini tidak terjadi di Indonesia? Kita akan bahas bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Sri Lanka, Dewi Gustina Tobing. Selamat malam, Bu Dewi. Selamat malam, Livi. Kita juga akan sapa ekonom UI, Telisa Aulia Valianti. Selamat malam, Mbak Telisa. Selamat malam. Saya ke Bu Dubes dulu, Bu Dewi. Kalau kita lihat sekarang kondisi di Sri Lanka nampaknya cukup mengkhawatirkan. Tapi bagaimana dengan kondisi WNI kita di sana, Bu? Ya, Mbak Livi, kondisi WNI kita dalam keadaan aman. Itu kami monitor selalu dari waktu ke waktu dengan grup WhatsApp yang kami lakukan maupun Zoom meeting yang kami laksanakan dengan para WNI kita. Jadi WNI kita sebagian besar berada di Kolombo dan sebagian kecil berada di sekitar Sri Lanka, dan melalui grup ini kita bisa memantau mereka dan kita pastikan mereka dalam keadaan baik. Baik, Bu Dewi, ada kesulitan untuk mengakses BBM, listrik sampai kebutuhan pokok. Apakah kemudian WNI kita juga punya kesulitan yang sama? Bagaimana kemudian untuk memenuhi kebutuhan mereka? Yang jelas memang terjadi kelangkaan berbagai kebutuhan pokok
seperti BBM, gas untuk rumah tangga, dan juga obat-obatan. Kalau untuk makanan cukup tersedia. Jadi dengan keadaan tersebut memang terimbas kepada masyarakat kita. Namun demikian kami pastikan bahwa masyarakat masih mempunyai akses kepada makanan. Jadi dalam arti masih terpenuhi kebutuhan makanan mereka, baik karena kemampuannya maupun karena kedekatan sumber-sumber yang dapat dilakukan untuk memperoleh makanan. Dan sebagian besar masyarakat kita dalam kondisi mampu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, namun sebagian kecil mengalami kendala dan itu yang kami bantu. Baik, Bu Dewi, kita kan pernah mengalami krisis di tahun 98, saat itu ada pendudukan Gedung Wakil Rakyat. Kalau kita lihat dengan kondisi sekarang di Sri Lanka nih Bu Dubes, seperti apa kemudian perbedaan di kala itu di Indonesia tahun 98 dan juga yang sekarang di Sri Lanka? Ya, jadi memang pada tanggal 9 Juli kemarin pada hari Sabtu terjadi pendudukan aset-aset vital yaitu Istana Presiden, kemudian kantor sekretaris presiden, kemudian kantor kediaman resmi Perdana Menteri. Pada waktu Sabtu itu diduduki oleh para demonstran. Nah, kemarin pada tanggal 13, mereka juga menduduki kantor resmi Perdana Menteri. Jadi yang kami amati di sini, Mbak Livi, dengan demonstrasi tersebut, dengan mereka menduduki aset-aset vital tersebut, memang fokusnya ada di situ, fokus demonstrasi seperti itu ya. Namun kalau yang kami amati di luar tempat-tempat area tersebut dalam kondisi yang kondusif, tidak ada masalah. Artinya tidak ada kerusuhan ya Bu Dewi ya? Pada waktu demonstrasi itu ada yang kemarin ada bentrok dengan aparat. Tetapi itu tidak menyebar ke tempat-tempat lain yang bukan daerah demonstrasi. Jadi kita semua masih bisa bergerak dengan aman dan tidak ada masalah. Baik, saya ke Mbak Telisa. Mbak Telisa, Bu Sri Mulyani sudah menggaransi Indonesia tidak akan seperti Sri Lanka. Kita tidak akan mengulang kejadian di 98. Anda juga melihat ada beberapa indikator yang membuat Indonesia lebih kuat? Ya, memang secara indikator makroekonomi ya, baik secara ketahanan domestik maupun ketahanan eksternal, kita lebih kuat. Namun demikian menurut saya tetap kita perlu waspadai ya. Artinya memang sejumlah indikator seperti pertumbuhan ekonomi, komposisi dari PDB-nya, komposisi dari balance of payment, tadi neraca pembayaran kita dengan kondisi CADES kita, itu memang kita lebih kuat ya. Dan bagaimana pengelolaan mitigasi kita terhadap krisis, karena kita pernah mengalami krisis beberapa kali ya, 97-98 tadi, kemudian 2007-2008. Nah, berbagai pengalaman krisis itu membuat kita secara kebijakan sudah memiliki kebijakan yang cukup kuat. Kita sudah ada undang-undang jaring pengaman dari krisis ya, JPSK. Kemudian kita juga sudah punya kerangka kebijakan moneter, fiskal, makroprudensial untuk mengantisipasi kepada krisis. Jadi memang kita lebih kuat, namun bukan berarti kita juga artinya bisa bersantai ya. Artinya tetap karena kita tidak tahu efek contagion, karena di sini yang akan prediksinya kan negara-negara yang terkena krisis ini akan sangat banyak. Nah, yang kita takutkan, walau fundamental kuat, yang tetap harus kita waspadai adalah yang disebut sebagai contagion atau spillover effect. Nah, itu yang harus kita waspadai, karena ingat waktu kita krisis Thailand 97-98 itu kan kita sebenarnya secara fundamental kita masih baik, namun tergerus oleh sentimen negatif dari Thailand. Nah, itu yang harus kita waspadai, karena apa? Sri Lanka ini sudah menyebar juga ke Laos dan Myanmar ya. Nah, itu yang harus kita waspadai. Secara direct relationship, Indonesia sama Sri Lanka tuh kecil ya hubungan ekspor-impornya ataupun investasinya. Tapi contagion effect-nya yang perlu kita waspadai. Karena ini bukan cuma Sri Lanka saja. Laos, Myanmar, berbagai negara sebelumnya juga sudah seperti Libanon, Tunisia, kemudian juga Argentina, Chili, Mesir, dan beberapa negara sudah mengalami tanda-tanda krisis. Nah, itu yang perlu kita waspadai, karena ini kalau berbarengan dan contagion effect, seberapa kuat kita mampu menahan dari contagion dan spillover effect ini. Oke, kalau kita lihat nih Mbak Telisa, kalau yang dikhawatirkan masyarakat itu kan juga soal utang kita yang juga cukup tinggi. Tapi kan kalau datanya kan rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto kita kan masih di kisaran 40%. Itu kalau menurut Anda masih cukup aman nggak? Ya, jadi untuk keamanan hutang tuh ada beberapa indikator. Memang salah satu yang paling umum digunakan itu adalah debt to GDP ya. Walaupun itu sendiri secara detailnya dalam kajian-kajian itu bukan hanya debt to GDP ya. Kita bisa lihat debt service ratio-nya dan lain sebagainya. Nah, memang Indonesia ini masih aman ya. Kalau di dalam Maastricht Treaty itu kan 60% dari PDB ya, ukuran global. Nah,
kita masih aman secara itu, tapi kita naik terus karena dulu the best performance kita tuh hampir di 20% sampai 25%. Nah, jadi artinya sudah naik terus. Nah, tapi secara level memang kita masih baik gitu ya. Kalau dibandingkan dengan Sri Lanka, kalau kita comparingnya kepada Sri Lanka ya. Nah, dibandingkan dengan Sri Lanka kan dia udah di atas 100% dari GDP, sehingga mereka sangat rentan prone terhadap efek dari krisis ya. Nah, untuk Indonesia sendiri lebih kuat, namun kita juga tetap harus mewaspadai karena itu tadi contagion effect yang mungkin terjadi dan kemudian juga inflasi ya yang menghantui dunia. Nah, karena kenaikan inflasi ini kemudian nanti akan menjadi penggerusan kepada devisa kita ya, dan kecukupan devisa kita ini seberapa tahan. Menurut saya paling utama yang harus kita jaga sebagai bumper terdepan dari pelajaran krisis itu adalah devisa kita. Nah, devisa kita agak naik sedikit tapi memang sempat dalam tren 3 bulan yang menurun terus. Nah, itu juga yang harus kita waspadai. Baru naik kemarin aja di Juni. Ya, jadi ancaman stagflasi itu yang kemudian harus diwaspadai juga sama pemerintah ya kira-kira ya Mbak Telisa ya? Dan stagflasi dan contagion effect ke financial market, karena financial market itu yang paling cepat bereaksi. Baik, saya ke Bu Dubes lagi. Baik, Bu Dubes, kalau kita melihat kondisi Sri Lanka sekarang, bagaimana kemudian persiapan untuk antisipasi jika memang situasi di Sri Lanka tidak terus kondusif, antisipasi untuk kemudian bagi masyarakat atau bagi WNI di sana seperti apa? Ya, kalau yang kami amati saat ini Mbak Livi, kalau untuk kebutuhan pokok sebetulnya terjadi perbaikan situasi di mana BBM sudah mulai masuk, gas juga sudah mulai mengalir dan diperkirakan gas hingga akhir bulan ini sudah bisa terpenuhi untuk masyarakatnya. Kemudian kalau untuk kebutuhan makanan pokok juga selama ini cukup tersedia karena mereka dapat kredit lain dari India. Dari kondisi-kondisi itu sebetulnya kami melihat situasinya cukup aman. Akan tetapi sebagai halnya contingency plan yang kami persiapkan, di mana ini karena situasi seperti sekarang ini memang perlu diantisipasi untuk hal yang worst scenario, itu sudah kami persiapkan. Jadi ada siaga 4, 3, 2, dan 1. Artinya berbagai persiapan juga sudah diantisipasi untuk melihat berbagai kemungkinan kondisi yang terjadi di sana. Terima kasih telah bergabung bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Sri Lanka, Ibu Dewi Gustina Tobing, dan juga Ekonom UI, Bu Telisa Aulia Valianti.